Jadi pertama kali yang diperoleh seseorang ketika mengamalkan yang satu ini, rahasia ilmunya wali, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Ya, mendapatkan ketenangan. Saya yakin semua orang butuh ketenangan. Makanya Allah katakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan ingat sama Allah hati akan mendapatkan ketenangan. Akan merasakan ketenangan. Hati akan menjadi itmi'nan, tenang, nyaman, senang. Ya, tenang dalam arti seperti itu ya, tenang, nyaman, senang. Ada orang tenang tapi was-was, diem, bukan itu ya. Bukan itu tenang. Tenang dalam arti senang, nyaman, asyik hatinya. Hatinya asyik. Apakah itu? Rahasianya adalah kaitkan hatimu kepada Allah Tuhanmu, maka Allah akan bereskan semua urusanmu. Kaitkan hatimu pada Allah Tuhanmu, maka Allah akan bereskan semua urusanmu. Ini rahasianya di situ. Ya, sekarang penjelasannya. Dalam menjalani kehidupan, manusia itu terbiasa menjalankan hukum sebab akibat. Jika maka. Ya, sebab akibat. Jika maka. Jika makan maka lapar hilang. Jika minum maka haus sirna. Kalau pengen kenyang maka kamu harus makan. Kalau pengen dapat uang, maka kamu harus kerja. Ada tambahan dari orang tua, oknum orang tua, kalau pengen kaya, kamu harus sekolah tinggi. Nanti kalau kamu sekolahnya enggak tinggi, kamu enggak akan kaya. Teori ini dibantah oleh kenyataan. Banyak orang lulus SD ternyata kaya raya. Banyak yang selesai kuliah ternyata enggak kaya-kaya. Jadi enggak ada kaitannya antara kuliah dengan cari uang, enggak ada. Tapi hukum sebab akibat. Jika panas, maka enggak akan turun hujan. Jika mendung, insya Allah akan turun hujan. Ini hukum sebab akibat. Mau kaya harus bekerja. Kalau enggak bekerja, enggak akan kaya. Itu namanya sebab akibat. Dari kecil, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dan hidup melihat tontonan-tontonan yang ada di berbagai platform media sosial, kita terbiasa berinteraksi dengan hal semacam itu. Hal semacam itu. Sementara Allah mengajarkan kepada kita, jangan bergantung pada sebab akibat. Bergantunglah kepada penyebab semua akibat. Ya. Jangan bergantung kepada sebab akibat, bergantunglah kepada penyebab semua akibat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muslim nomor satu adalah pasrah, nyerah, dan hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya muslim. Menyerah di hadap kekuasaan Allah. Menyerah di hadapan rezekinya Allah. Menyerah di hadapan kemuliaannya Allah. Hanya bergantung dan mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kasih contoh, betul memang sebab ada akibat. Ada jika maka ada maka, itu betul. Tapi itu hanya ilmu, bukan kepastian. Yang pasti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kasih contoh, jika tidak ada pria yang menyentuh, maka wanita tidak bisa hamil. Betul? Jika tidak disentuh manusia, mungkin akhir zaman, enggak disentuh pria, Habib. Disentuh wanita, dokter di otak-atik itu dimasukkan sesuatu ke perutnya kan dia bisa hamil gitu. Oke. Jika tidak disentuh siapapun,
wanita tidak bisa hamil. Sama Allah dibantah teori itu. Ada seorang wanita yang gak disentuh siapapun. Sama Allah dibuat mengandung dan melahirkan anak dan anaknya jadi nabi. Yaitu Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Betul? Jika tidak ada ayah, tidak ada ibu, maka enggak mungkin ada anak. Teori itu dibantah sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam ya, diciptakan tanpa ayah dan ibu. Jika tidak ada ibu, maka enggak bisa lahir anak. Allah ciptakan Siti Hawa dari Nabi Adam alaihissalam. Dari perutnya ya, keluar. Dundung gitu. Iya tadi ada keluar sesuatu kemudian dari tulang rusuk nih ya. Jadi seperti daging kemudian jatuh, terus jadi cantiknya luar biasa nenek kita semua. Nenek kita semua. Siti Hawa alaihissalam. Jika maka terbantahkan. Jika dibakar dengan api pasti terbakar. Allah bantah. Api membakar semuanya. Allah katakan ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hei api jadilah engkau dingin dan menyelamatkan ya, khusus untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya terbakar. Kayunya terbakar. Nabi Ibrahim di ruangan ber-AC. Nyaman, suhunya pas, enggak buat masuk angin, nikmat. Jika maka terbantahkan. Gagal tuh teori jika maka. Jika mati enggak bisa hidup lagi. Betul, jika mati enggak bisa hidup lagi. Teori itu Allah bantah. Allah hidupkan yang mati lewat Nabi Isa alaihissalam, lewat Nabi Musa alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jika maka terbantahkan. Terbantahkan karena apa? Satu kata, Allah. Satu nama, Allah. Kalau udah Allah yang berbuat, jika maka enggak kepake. Jika maka enggak kepake. Pertanyaannya, mau sibuk hidup mengurusi jika maka atau hidup sibuk bergantung pada Allahnya? Nah kalau udah begitu kan, lah ngapain saya sibuk dengan jika maka. Jika tidak punya duit maka enggak bisa beli rumah. Rugi atau enggak rugi? Rugi. Muslim, jika enggak punya duit maka aku punya Allah, maka insya Allah aku bisa beli rumah. Enak mana? Itu bedanya Muslim dengan yang lain, yang beriman dengan yang enggak beriman. Jika wajahku buruk rupa, maka aku enggak bisa menikah dengan wanita cantik jelita. Rugi atau enggak rugi? Rugi. Jika wajahku buruk rupa, maka dengan izin Allah Ta'ala, aku bisa menikah dengan wanita yang paling cantik sekalipun. Dibuktikan sama film Beauty and the Beast. Iya. Dibuktikan dalam sejarah seorang wali dan seorang waliyah. Wanita yang solihah dan pria yang soleh. Suaminya sangat buruk rupa, istrinya sangat cantik jelita. Jika maka. Jika suaraku jelek, maka aku tidak mungkin bisa terkenal. Dirubah sama Allah Ta'ala. Jika suaraku jelek, maka dengan izin Allah Ta'ala, aku bisa menjadi orang yang terkenal. Wah itu. Itu di TikTok ada yang suaranya enggak jelas tambah laku tuh ya. Viewernya banyak itu ya. Suara yang jelas-jelas kadang seperti saya ini enggak banyak yang nonton. Yang suaranya kurang jelas tambah luar biasa. Karena Allah kalau udah mau berbuat, jika maka itu hilang. Makanya ilmunya para wali adalah sibukkan menggantungkan harapan kepada Allah, bukan sibuk menggantungkan harapan kepada sarana. Clear?